Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rildo Fariski dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dan matriks aljabar linear. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu pendahuluan sistem persamaan linear. Untuk bentuk umum persamaan linear, yaitu A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah titik hingga AN dikali XN sama dengan B, di mana A1, A2 hingga AN disebut dengan koefisien, X1, X2, titik hingga XN disebut dengan unknown atau juga disebut dengan variabel, dan B di sini disebut juga dengan suku konstan atau konstanta. Untuk SPL homogen, apabila B sama dengan 0, dan SPL non-homogen untuk B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, di sistem persamaan linear terdapat sifat, yaitu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat 1. Untuk contoh sistem persamaan linear, yaitu 5x min 3y plus 2z sama dengan 3. Dapat kita lihat di sini di mana variabel-variabelnya memiliki pangkat 1. Walaupun terdapat 3 variabel, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel z, namun sama-sama memiliki pangkat 1 di variabelnya. Contoh kedua, yaitu di y sama dengan setengah x ditambah 3z tambah 1. Dapat kita lihat juga di sini memiliki variabel yang pangkat 1. Baik variabel dari z, variabel y, dan variabel x-nya. Untuk contoh bukan sistem persamaan linear, dapat kita lihat, yaitu contoh pertama, x tambah 2y pangkat 3 sama dengan 8. Dapat kita lihat di sini, di mana pangkat y, yaitu y pangkat 3, memiliki variabel yang bukan pangkat 1. Sehingga persamaan ini bukan merupakan sistem persamaan linear. Yang kedua, yaitu y min cos x sama dengan 0. Di mana ini juga bukan sistem persamaan linear, dikarenakan terdapat cos x yang bukan merupakan sistem persamaan linear. Persamaan ketiga yaitu x plus y min x dikali z sama dengan 2. Ini juga bukan merupakan sistem persamaan linear karena terdapat variabel yang saling mengalihkan, yaitu variabel x dikalikan dengan variabel z, di mana variabel itu harus berdiri sendiri. Bisa itu pertambahan seperti x plus y ini, ataupun pengurangan. Selanjutnya, solusi untuk sistem persamaan linear. Untuk solusi sistem persamaan linear sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu 0 solusi, habis itu tepat 1 solusi, dan yang terakhir tak hingga banyaknya solusi. Untuk 0 solusi berarti tidak memiliki solusi. Untuk variasi penyelesaian, itu bisa berupa himpunan penyelesaian, penyelesaian umum, dan tidak mempunyai penyelesaian. Sebagai contoh, ini untuk himpunan penyelesaian, misalnya harga X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Nah, dan untuk penyelesaian umum, di mana dapat kita lihat X sama dengan T berupa parameter hasilnya. Dan Y sama dengan 2/6 kali T. Penyelesaian umum berbentuk parametrik, yaitu solusi berupa pemberian parameter. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti nilai T, nilai U, ataupun nilai P. Sistem persamaan linear dapat diselesaikan dengan substitusi, eliminasi, dan menggambar garis. Untuk informasi, jumlah persamaan yang berbeda itu apabila lebih besar dari atau sama dengan jumlah variabel, maka solusinya berupa penyelesaian pasti. Nah,
Apabila jumlah persamaan yang berbeda kurang dari jumlah variabel, maka solusinya berupa penyelesaian parametrik. Untuk contohnya, 2x plus y sama dengan 3, x plus y sama dengan 1, kita eliminasikan dari y-nya menjadi x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini merupakan contoh dari solusi penyelesaian pasti. Soal kedua yaitu x plus y sama dengan 1. Hanya diketahui persamaan 1 saja. Maka x sama dengan 1 min y. X sama dengan 1 min y ini merupakan solusi berupa penyelesaian parametrik bentuknya. Selanjutnya, contoh soal sistem persamaan linear, yaitu penyelesaian SPL dengan metode eliminasi. Contoh, jika x dan y penyelesaian dari 3x min 4y sama dengan 17, dan 2x plus 5y sama dengan min 4, carilah nilai 4x min 3y. Kita eliminasi x-nya. Kita kalikan 2 di persamaan pertama di setiap ruasnya. 3x dikali 2 menjadi 6x, min 4y dikali 2 menjadi min 8y, dan 17 kali 2 sama dengan 34. Di persamaan kedua, kita kalikan 3 di setiap ruasnya, 3 kali 2x sama dengan 6x ditambah 3 dikali 5y sama dengan plus 15y, min 4 dikali 3 sama dengan min 12. Kita eliminasi, maka akan tersisa min 23y sama dengan 46, y sama dengan min 2. Lalu, di persamaan kedua, kita masukkan nilai y-nya. Sebelum itu, kita pindah ruaskan 2x plus 5y sama dengan min 4, jadi 2x sama dengan min 4 min 5y. Kita masukkan nilai y-nya ke dalam persamaan 2x min 4, 2x sama dengan min 4 dikurang 5 dikali min 2. 2x sama dengan min 4 tambah 10, 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Maka dapat kita temukan nilai 4x min 3y sama dengan 4 dikali 3 dikurang 3 dikali min 2. Sama dengan 12 plus 6, sama dengan 18. Maka jawabannya A. Contoh soal kedua yaitu penyelesaian SPL dengan metode substitusi. Soalnya yaitu persamaan pertama 3x plus y sama dengan 10 dan 2x plus 3y sama dengan 30. Dari persamaan pertama, kita pindah ruaskan nilai x-nya. Y sama dengan 10 min 3x. Dari persamaan kedua, 2x plus 3y sama dengan 30, kita ganti nilai y-nya menjadi nilai y pada persamaan pertama. 2x plus 3 dalam kurung 10 min 3x sama dengan 30. 2x ditambah 3 kali 10, 30. Lalu 3 dikali 3x, yaitu 9x, menjadi 2x plus 30 min 9x sama dengan 30. Lalu 2x min 9x menjadi min 7x, 30 kurang 30 sama dengan 0. X sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai x sama dengan 0 ke persamaan pertama. Maka y sama dengan 10. Jadi nilai x sama dengan 0. Dan nilai y sama dengan 0. Ya, penyelesaiannya 0,10. Selanjutnya, aspek geometri dari sistem persamaan linear. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk sistem persamaan linear 2 variabel, aspek geometrinya sebagai contoh. Ini terdapat dua garis L1 dan L2 yang tidak saling berpotongan. Karena tidak saling berpotongan, tidak terdapat intersection, maka tidak mempunyai solusi. 0 solusi.
Yang gambar kedua, yaitu terdapat L1 dan L2 yang saling berpotongan di satu titik. Karena satu titik, maka akan menghasilkan satu solusi. Gambar ketiga, di mana garis L1 dan L2 berhimpitan. Karena saling berhimpitan, maka nilai-nilainya atau solusi-solusinya merupakan tak hingga solusi, yaitu solusinya pada garis yang dilewati L1 dan L2. Selanjutnya, sistem persamaan linear 3 variabel, di mana pada gambar pertama terdapat 3 bidang yang saling berpotongan di satu titik. Maka mempunyai satu tepat solusi. Di gambar kedua, terdapat 3 bidang yang saling berhimpitan di satu garis. Garis ini merupakan himpunan penyelesaiannya, sehingga memiliki solusi, yaitu banyak solusi. Pada gambar ketiga, dapat kita lihat terdapat 3 bidang yang memiliki luas yang berbeda-beda, di mana luas bidang yang paling kecil merupakan himpunan penyelesaiannya. Untuk solusinya, ini merupakan banyak solusi. Untuk gambar keempat, terdapat 3 bidang juga, di mana terdapat 2 bidang yang saling berpotongan. Walaupun di sini semua bidang saling berpotongan, namun tidak terdapat titik potong di mana ketiga bidang saling bertemu, sehingga di sini merupakan 0 solusi. Selanjutnya, yaitu matriks diperbesar. Sistem persamaan linear dapat tuliskan dalam bentuk matriks koefisien. Contoh, X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 sama dengan 3. 2X1 min X3 sama dengan 4. 3X1 tambah 5X2 tambah X3 sama dengan 6. Ini dapat diubah menjadi bentuk matriks. Untuk kolom pertama, nilai-nilai kolom pertama kita ambil dari nilai X1. Kita masukkan 1, 2, 3. Untuk kolom kedua, kita ambil dari nilai X2-nya. Yaitu 4, karena di persamaan kedua tidak ada. 0, persamaan ketiga, yaitu 5. Lalu untuk kolom ketiga, kita ambil dari X3-nya. Nah, yaitu 3, min 1, dan 1. Matriks tersebut dapat dijadikan matrik yang diperbesar dengan cara menambahkan kolom tambahan yang entry-nya adalah bilangan ruas kanan dari sistem persamaan. Nah, jadi konstantanya kita masukkan di bagian kanan. Ya, jadi seperti ini. Contoh soal lain di matriks diperbesar yaitu kita ubah sistem persamaan linear ini menjadi bentuk matriks diperbesar. 6x min 1 min x2 tambah 3x3 sama 4, 5x2 min x3 sama 1. Masukkan seperti tadi, saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua ini, satu soal di mana matriks diperbesar kita ubah menjadi sistem persamaan linear. Di mana ini x1, x2, x3, dan ini merupakan konstantanya. Nah, 3x1 min 2x3 sama dengan 5, 7x1 ditambah x2 tambah 4x3 sama dengan min 3. Min 2x2 ditambah x3 sama dengan 7. Jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu operasi baris elementer atau OBE. Operasi baris elementer
merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Pemakaian operasi baris elementer terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pertukaran baris. Pertukaran baris merupakan operasi di mana kita menukar suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama. Sebagai contoh, misalnya, matriks A sama dengan min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 0, 2, 4. Kita ingin untuk merubah posisi dari baris pertama menjadi baris kedua. Intinya kita ingin merubah posisi B1 dengan B2. Menjadi 1, 2, 3, min 3, min 2, min 1, 0, 2, 4. Selanjutnya, yang kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Operasi dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta bilangan real, bukan nol. Sebagai contoh, matriks A sama dengan 4, min 4, 0, min 4, 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3. Kita ingin mengkalikan seperempat B1 untuk baris pertama. Maka 4 dikali seperempat menjadi 1, min 4 dikali seperempat menjadi min 1, 0 dikali seperempat menjadi 0, min 4 dikali seperempat menjadi min 1. Selanjutnya yaitu penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol dengan baris yang lain. Penjumlahan suatu baris dengan baris yang lain artinya kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lain dalam suatu matriks. Contoh soal, matriks A sama dengan 1, min 1, 0, min 1, 0, 2, 1, 7, 2, min 1, 1, 3. Kita ingin merubah baris ketiga dengan cara B3 ditambah 3B1. Yaitu 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. Min 1 ditambah 3 kali min 1 sama dengan min 4. 1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 1. 3 ditambah 3 kali min 1 sama dengan 0. Maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Baik, selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Rashid dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang eliminasi Gauss. Pertama, kita membahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, eliminasi Gauss ini merupakan metode sistematis untuk menyelesaikan suatu SPL. Kemudian, eliminasi Gauss itu mengubah matriks yang diperbesar suatu SPL menjadi matriks echelon baris. Lalu yang kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Pada eliminasi Gauss-Jordan ini juga merupakan metode sistematis untuk menyelesaikan suatu SPL, namun perbedaannya eliminasi Gauss-Jordan ini mengubah matriks yang diperbesar oleh suatu SPL menjadi matriks echelon baris reduksi. Nah, kita langsung aja ke perbedaannya, tetapi sebelum itu definisinya terlebih dahulu, baris 0 itu merupakan baris yang seluruh angkanya itu adalah 0. Baris tak 0 merupakan baris yang mempunyai minimal satu angka tak 0 pada baris tersebut. Nah, pada matriks echelon baris ini harus memenuhi 3 syarat. Nah, syarat yang pertama itu merupakan jika suatu baris adalah baris tak 0, maka angka tak 0 pertama di baris tersebut harus angka 1. Nah, angka 1 itu disebut juga satu utama atau leading one. Terus syarat yang kedua yaitu baris 0 harus dikelompokkan di dasar matriks atau mungkin di bawahnya gitu. Terus syarat yang ketiga, dalam dua baris tan 0 yang berurutan, satu utama dalam baris yang lebih bawah harus terletak di sebelah kanan dari satu utama yang lebih atas. Lalu syarat untuk matriks echelon baris reduksi itu tuh harus memenuhi 3 syarat di atas serta satu syarat lagi. Nah, satu syaratnya itu yaitu masing-masing kolom yang berisi satu utama mempunyai angka 0 di baris lainnya dalam kolom tersebut. Nah, ini bisa langsung kita lihat ya kalau misalkan matriks echelon baris, ini tuh bawahnya 0, 0, terus ini 1, 1, 1. Kalau yang matriks echelon baris reduksinya, itu ini 1, 1, 1, 0, 0, di sini juga 0 ya. Oke. Kita langsung ke SPL homogen. Nah, SPL homogen itu merupakan SPL yang selalu konsisten. Karena semua SPL homogen mempunyai X1-nya sama dengan 0, X2 0, X3 sampai dengan Xn sama dengan 0 sebagai solusinya. Jadi hasilnya itu sebenarnya sama dengan 0. Nah, solusi itu juga disebut solusi trivial. Jika ada solusi lain selain solusi trivial, maka solusinya dinamakan solusi non-trivial. Sehingga hanya ada dua kemungkinan untuk solusinya.
yaitu SPL hanya punya solusi trivial, dan SPL mempunyai banyak solusi sebagai tambahan terhadap solusi trivial. Oke, kita langsung ke contoh pengerjaan. Nah, saya mengambil dari PowerPoint, ada yang Gauss-Jordan dan juga SPL homogen. Baik, yang pertama, yang Gauss-Jordan. Nah, yang Gauss-Jordan ini kita buat dulu matriksnya. Berarti 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 6. Ini buat yang A. 1, 2, 4. Buat yang B. Kalau udah kayak gini, kita ngebuat penggabungannya. Menjadi 1, 2, 4, 1, 1, 3, 4, 2, 2, 4, 6, 4. Oke. Nah, kalau bagi saya, yang ini kita B3-nya dibagi terlebih dahulu terhadap 2, menjadi 1, 2, 4, 1, 1, 3, 4, 2, dan 1, 2, 3, 2. Oke, setelah itu diputar dulu baris 2 dan baris 3-nya. 2, 3. Menjadi 1, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 2. Setelah diputar, langsung masuk ke operasinya. Yang pertama, karena kita mau membuat yang di bagian sini kosong, berarti kita kurangkan. Ini B2 dikurang B1. Kurang B1. Oh, langsung aja di B2 kurang B1 dengan B3 kurang B1. Berarti 1, 2, 4, 1, 0, 0, 3, min 1, 1. Yang bawahnya berarti jadi 0, 1, 0, 1. Oke. Nah, karena kita menginginkan yang ini jadi ada di atas, di baris 2 berarti kita tukar, dan baris 2 ini kita kali min 1 supaya jadi 1 di sini. Oke, berarti baris 2 tukar dengan baris 3, dan juga baris 2 dikali min 1. Menjadi 1, 2, 4, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, min 1. Oke. Nah, karena kita mau membuat ini 0 dan membuat ini 0, berarti kita yang ini dikurangin oleh 2 kali baris 2, dan yang 4 dikurangi oleh 4 kalinya baris 3. B1 dikurang 2B2 menjadi 104, 104 min 1 menjadi 01, 01. Bawahnya juga sama, 001 min 1. Lalu kita ingin menghabiskan yang ini, berarti dikurang 4, B3. B1 dikurang 4, B3. Menjadi 1003, 0101, 001 min 1. Nah, di sini dapat kita simpulkan berarti X1 bersama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan
minus 1. Baik, selanjutnya kita ke SPL homogen. Nah, di SPL homogen ini caranya juga sama. Kita buat dulu matriksnya dari koefisien-koefisien, berarti 2, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 10. Bagi yang A, yang B-nya berarti 0, 0, 0. Kita satukan dulu. Jadi 2, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 10. Sininya 0, 0, 0. Oke. Karena kita menginginkan di sebelah sini 0, sebelah sini 0, sebelah sini 0, dan di sini merupakan satu utama, maka hal pertama lebih baik kita kurangkan terlebih dahulu B1 dikurang oleh B2. B1 kurang B2 menjadi 1, 2, min 2, 0, 1, 1, 3, 0, dan 3, 3, 10, 0. Oke. Setelah itu B2 kita kurangkan oleh B1. B2 kita kurangkan oleh B1. Jadinya ini tetap 1, 2, min 2, 0. Yang ini berarti jadi 0, min 1, 5, 0. Yang bawah 3, 3, 10, 0. Selanjutnya, ini berarti B3 dikurang 3B1, supaya yang di sininya jadi 0. Berarti 1, 2, min 2, 0, 0, min 1, 5, 0. Berarti yang di bawah jadi 0, min 3, 16, 0. Oke. Selanjutnya, karena kita menginginkan di bagian sini menjadi 1, berarti baris 2 kita kalikan oleh minus 1. Baris 2 kali minus 1. Menjadi 1, 2, min 2, 0, 0, 1, min 5, 0, 0, min 3, 16, 0. Oke. Baik, setelah itu kita menginginkan yang ini menjadi 0 ya. Dan yang ini jadi 1. Berarti ini B3 tambah 3B2. Supaya yang ini pas jadinya. Oke, jadi 1, 2, min 2, 0. 0, 1, min 5, 0. Menjadi 0, 0, 1, 0. Oke. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan lagi bahwa X1 ditambah 2X2 dikurang 2X3 sama dengan 0. Kemudian X2 dikurang 5X3 sama dengan 0. Serta X3 sama dengan 0. Nah, pada SPL homogen ini kita mengumpamakan X3 ini, misalkan kita buat jadi X3 sama dengan T, X2 sama dengan S, maka menjadi, kita masukkan ke persamaan pertama, jadi X1 ditambah 2S dikurang 2T sama dengan 0, maka X1 ini sama dengan min 2S plus 2T. Dengan syarat S sama dengan T sama dengan 0. Oke,
Selanjutnya kita ke back substitution. Nah, back substitution ini sebenarnya kita memasukkan variabelnya gitu. Nah, ini pertama kita buat dulu matriksnya. Ini kebetulan 2 kali 2, 1, 2, 2, 5. Yang A bagi yang B-nya 2, 1. Lalu kita gabungkan matriksnya menjadi 1, 2, 2, 2, 5, 1. Oke, di sini karena yang di sini udah 1, kita buat yang ini menjadi di bawahnya gitu. Berarti B2 kita kurangkan oleh 2 B1 supaya jadi 0. Nah, 1, 2, 2 tetap. Nah, 2 kurang itu jadi 0. Ini jadi 1. 1 dikurang 4. Minus 3. Oke, nah berarti kan di sini kita sudah mendapatkan hasil ya. Bahwa X1 ditambah 2X2 sama dengan 2. Dan di sini diketahui X2-nya itu sama dengan minus 3. Langsung kita masukin. Jadi X1 ditambah 2 dikali minus 3 sama dengan 2. Maka X1 ditambah minus 6 sama dengan 2. X1-nya sama dengan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Altaira Anjani dari Teknik Elektro. Kali ini saya akan membahas mengenai matriks. Untuk sebagai pendahuluan, apa itu matriks? Nah, matriks merupakan susunan sekelompok bilangan yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Nah, di dalam matriks ini sendiri ada bilangan-bilangan. Nah, bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks ini disebut juga dengan entry. Untuk ukuran matriks, itu banyaknya baris dikali banyaknya kolom, seperti di contoh di bawah ini. Nah, ini merupakan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4, dan ini baris 1, baris 2, baris 3. Otomatis untuk ukuran matriks berarti ini karena matriks A, banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Untuk barisnya jumlahnya ada 3, berarti banyaknya baris dikali banyaknya kolomnya ada berapa? Ada 4. Jadi ukuran matriksnya adalah 3 kali 4. Seperti itu. Nah, apabila keduanya memiliki ukuran dan entry yang sama. Seperti pada contoh nih, ada matriks A dan B. Seperti itu. Matriks A dan B, ini baris 1 kolom 1 sama, baris 1 kolom 2 sama, begitu pun seterusnya nih. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 sama. Seperti itu. Kayak untuk angkanya berarti 1, 2, 3, 4 sama dengan misalkan ini B ya. 1, 2, 3, 4 sama. Berarti ini adalah matriks yang equal. Nah, yang kedua itu ada perkalian dan penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, apabila matriks A dan B berukuran sama, ukurannya yang sama, bukan entry-nya, maka dapat dilakukan penjumlahan A plus B dan juga pengurangan A min B matriks. Nah, seperti pada contoh di sini, ini ya. Nah, kita masuk ke bilangan ya, sama seperti tadi, A-nya itu 1, 2, 3, 4, begitupun B-nya. Ganti deh, B-nya 5, 6, 7, 8. Berarti kalau untuk matriks A plus B, akan jadi ini nanti baris 1 kolom 1 dijumlahkan, berarti 1 plus 5. Terus baris 1 kolom 2 dijumlahkan juga, letakkannya di sini. Baris 2 kolom 1 dijumlahkan juga, plus 7. Dan baris 2 kolom 2 juga. Berarti 4 plus 8 ini tinggal dijumlahkan. Hasilnya 6, 8, 10, dan 12. Begitu. Ini penjumlahan, begitupun pengurangan. Untuk pengurangan berarti 1 min 5, 2 min 6, 3 min 7, dan 4 min 8. Ini berarti min 4, ini juga min 4 ya. Ini 3 min 7 min 4, dan ini juga min 4. Sama hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian matriks. Nah, yang pertama itu ada perkalian matriks dengan skalar atau mengalihkan entry matriks dengan konstanta, seperti contohnya seperti ini ya.
misalkan ada matriks 3 kali 3 ini semua entry-nya dikalikan dengan konstantanya. Seperti ini, K, A, B, K, C, dan seterusnya. Nah, untuk masuk ke contoh soal, seperti ini. Untuk mencari, di soal ini mencari konstantanya 2 ya. Berarti tinggal dikalikan 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya. Seperti ini. Nanti hasilnya, berarti 2 dikali 1 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4, ini 6, ini 8, ini 10, ini 12, ini 14, dan ini 16. Seperti itu hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi perkalian dua matriks. Nah, misal matriks A memiliki jumlah kolom sebanyak M dan jumlah baris sebanyak R. Nah, matriks B memiliki jumlah kolom sebanyak R dan jumlah baris sebanyak N. Itu salahnya, bukan M, maaf, ini N. Nah, hasil perkalian matriks A dan B adalah matriks C dengan jumlah kolom dan jumlah baris N. Itu. Nah, ini pada contoh, mari kita beri contoh, misalkan matriks B dikali A. Matriks B dikali A berarti X dikali Y, XY kali AB dan CD. Nah, ini XY dikali ABCD, berarti hasilnya akan menjadi matriks 1 kali 2, yaitu akan menjadi XA plus YC dan XB plus YD, seperti itu. Dan untuk yang 2 kali 2 akan tetap jadi 2 kali 2, ini akan P dikali Q, jadinya langsung hasil saja saya tulis. Ini biar lebih gampang. A, B, C, D, K, L, M, N, seperti ini. Berarti agar lebih mudah kita bagi, berarti ini nanti jadi AK plus BM, baris pertama kolom pertama, dan baris pertama kolom kedua AL plus BN, baris kedua kolom pertama CK ditambah DM, dan baris kedua kolom kedua jadi CL plus DM, seperti ini. Nah, untuk masuk ke contoh, untuk P dikali Q, matriks P dikali Q berarti 2, 3, 5, 2 kali dengan 1, 3, 4, 2 ya. Berarti ini nanti tinggal kita kita kalikan. Langsung saja kita tulis, berarti seperti ini ya. 2 dikali 1 ditambah 3 kali 4, berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14. Untuk kolom baris pertama kolom kedua berarti 2 dikali 3 berarti 6 ditambah 3 kali 2 6, berarti 6 tambah 6 sama dengan 12, seperti ini. Dan untuk baris kedua kolom pertama berarti 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 4 berarti 13 ya, 5 ditambah 8. Dan yang untuk baris kedua kolom kedua berarti 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Berarti ini merupakan hasil kali antara matriks P dengan matriks Q. Nah, setelah itu ada operasi matriks transpose. Nah, operasi matriks transpose ini penukaran baris dengan kolom matriks A, seperti pada contoh nih. Ini baris pertama akan menjadi kolom pertama, baris kedua juga, baris ketiga juga akan menjadi kolom kedua dan kolom ketiga. Begitupun yang B ini baris menjadi kolom. Ini baris pertama menjadi kolom pertama. Ini 3 kali 2 menjadi 2 kali 3 ya. Seperti itu. Begitupun yang C dan yang D juga. Ini ada sifat transpose. Ada beberapa sifat transpose, bisa dilihat. Ini A transpose, D transpose lagi akan hasil matriks A. Ini matriks A plus B ditranspose akan menjadi sama seperti A transpose ditambah B transpose. Ini begitupun juga pengurangannya, penjualan pengurangan. Ini dikali konstanta A dikali ditransposkan sama dengan A transpose dikali konstanta, sama saja. Ini A transpose AB transpose sama dengan B transpose A transpose, seperti itu. Ini ada trace. Nah, operasi matriks trace ini, misal matriks A berukuran M dikali M persegi. Nah, trace dari A itu adalah jumlah dari entry-entry di diagonal utama matriks. Jadi ini.
trace A berarti diagonal seperti ini. Jumlahnya A11 ditambah A22 ditambah A33. Nah, untuk matriks B yang ada bilangannya. Berarti trace B berarti min 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 0. Hasilnya adalah 11. Aritmatika matriks. Aritmatika matriks yang pertama ada sifat komutatif. Nah, ini A plus matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A, sama saja. Ini sifat komutatif. Dan ini sifat asosiatif. Jadi ini B plus C ditambah A, itu sama saja dengan A plus B plus C. Seperti itu. Ini sifat asosiatif. Dan ini sifat asosiatif tapi untuk perkalian, seperti ini. Matriks B dikali C dikali matriks A sama saja dengan matriks A dikali B dikali C. Ini sifat asosiatif untuk perkalian, dan ini ada distributif kiri. Karena ini ada di sebelah kiri, berarti untuk matriks B plus C dikali matriks A, itu akan sama saja seperti matriks AB ditambah matriks AC. Seperti itu. Dan sama saja seperti yang atas, cuman bedanya ini ada di kanan ininya. Untuk distributifnya. Berarti BA plus CA. Begitupun bawah-bawahnya sama saja, sama dengan yang atasnya. Selanjutnya ada matriks 0. Nah, matriks 0 ini, atau biasa kita sebut zero matrix, merupakan matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Nah, seperti contoh pertama, ini matriks 2 kali 2 semua entry-nya 0. Bisa dilihat, 0, 0, 0, 0. Dan matriks 3 kali 3 ini juga 0, 0, 0, semuanya entry-nya 0. Ini matriks 2 kali 4 juga 0 semua, dan ini 4 kali 1 matriksnya 0, dan 1 kali 1 juga 0 entry-nya. Ada beberapa sifat matriks 0. Yang pertama itu ada A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A, matriks A. Dan yang kedua ada matriks A dikurang 0 sama dengan matriks A juga. Yang ketiga ada matriks A dikurang matriks A sama dengan matriks A ditambah minus A sama dengan 0, dan 0 dikali matriks A sama 0. Dan yang terakhir, jika CA sama dengan 0, maka C sama dengan 0 atau matriks A itu sendiri sama dengan 0. Seperti itu. Dan selanjutnya ada matriks identitas. Nah, apa sih matriks identitas itu? Nah, matriks identitas atau biasa disebut identity matrix merupakan matriks persegi dengan semua entry diagonalnya bernilai 1 dan semua entry non diagonalnya bernilai 0. Berarti entry diagonalnya itu bernilai 1, seperti yang contoh pertama ini matriks persegi ya. Ini yang pertama matriks 1 kali 1, ini diagonalnya 1. Yang matriks 2 kali 2, ini diagonalnya berarti kan ini kan. Nah, entry-nya ini 1. Misalnya 0. Begitupun 3 kali 3 dan 4 kali 4, sama semua. Entry-nya 1. Entry diagonal 1, yang non-diagonalnya 0, seperti ini. Dan ini juga ada sifatnya. Jika matriks A berukuran M kali N. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kezia Sherlita akan menjelaskan tentang inverse dan matriks elementer. Di sini ada definisi. Jika A adalah matriks persegi N kali N, dan B juga matriks persegi N kali N, dan memenuhi syarat A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas, maka A dapat inverse dan B adalah inverse dari matriks A. Lalu yang kedua, jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas, dapat dikatakan A dan B inverse satu sama lain. Jadi A adalah inverse B dan B adalah inverse A. Lalu, jika tidak memenuhi syarat yang ini, maka A itu disebut matriks singular. Selanjutnya di sini ada sifat. Diberikan matriks A kali A, B, C, D, dapat inverse jika dan hanya jika A D dikurang BC tidak sama dengan 0, sehingga A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikali A join A. Nah, yang pertama, jika A dan B dapat di-inverse dan ukuran matriksnya sama, maka AB dapat di-inverse dan A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Lalu yang kedua, jika A dapat di-inverse, maka A transpose dapat di-inverse dan A transpose inverse sama dengan A inverse ditranspose. Yang ketiga, jika A pangkat N dapat di-inverse, maka A pangkat N di-inverse sama dengan A pangkat min N sama dengan A inverse di pangkat N. Lalu yang keempat, jika K kali A dapat di-inverse pada skalar yang tidak 0K,
maka K kali A di inverse sama dengan K inverse kali A inverse. Selanjutnya di sini ada pembuktian sifat khusus nomor 3 dan 4. Diberikan matriks A 1, 3, 1, 2 dan A inverse sama dengan min 2, 3, 1, min 1. Nah, ini mau cari A pangkat min 3, yaitu A inverse di pangkat 3. Di sini kita pangkat 3, inverse-inverse-nya, sehingga ketemu ini ada min 2, 3, 30, 10, dan min 13. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang A, matriks A di pangkat 3. Sini berarti ada 13, 30, 10, dan 23. Lalu di sini matriks A pangkat 3 ingin diinverse lagi, berarti 13 kali 23, 299, 300 dikali A join A pangkat 3. Nah, di sini hasilnya min 1 per 1 atau min 1, tinggal kali masuk, 30, X 10, dan min 13. Nah, di sini kalau bisa dilihat, A pangkat min 3 sama dengan A pangkat 3 di inverse. Berarti sifatnya nomor 3 terbukti. Selanjutnya untuk sifatnya nomor 4, jika diberikan matriks yang sama, 1, 3, 1, 2, dengan A inverse-nya, tadi min 2, 3, 1, min 1. Oke. Nah, 2 kali A di inverse itu berapa? Pertama, kita hitung 2 dikali A-nya dulu, baru di inverse. Seperti ini, lalu di sini ada 2, 6, 2, 4, setelah dikali 2 matriksnya. Lalu di inverse, berarti 8 kurang 12, jadi 1/4. Lalu di sini tulis A join-nya, yaitu 4, 2, min 6, min 2. Sehingga ketemu dikali masuk semua, jadi minus 1, 3/2, setengah, dan minus setengah. Nah, di sini dibuktikan bahwa 2 inverse atau setengah dikali A inverse. Berarti di sini setengah dikali A inverse-nya, min 2, 3, 1, min 1, sama dengan min 1, 3/2, setengah, min setengah. Di sini bisa dilihat kalau hasilnya sama, berarti sifat yang keempat terbukti. Nah, dari inverse matriks ini juga bisa dicari solusi SPL. Di sini diberikan U sama dengan AX tambah BY dan V sama dengan CX tambah DY. Bisa dibuat notasinya seperti ini, UV sama dengan AX tambah BY, CX tambah DY. Lalu jadi UV sama dengan ABCD dikali XY. Nah, dapat dibuat, ini dikalikan sama inverse dari matriks ABCD ini supaya dia bersisa XY. Karena ini matriks identitas, jadi habis 1, maka ABCD inverse kali UV sama dengan XY. Jadi 1/AD min BC, D min BC min C A dikali UV sama dengan XY. Nah, di sini bisa dilihat nanti X-nya sama dengan DU min BV per AD min BC, dan Y-nya sama dengan min CV tambah AV min CU per AD min BC. Selanjutnya di sini ada contoh soal
persamaan 3x min 2y sama dengan min 1, dan 4x tambah 5y sama dengan 3. Kita cari x dan y-nya. Di sini kita ubah notasinya. Jadi min 1, 3 sama dengan 3 min 2, 4, 5 kali xy. 3 min 2, 4, 5 ini kita buang matriks A. Nah, kita mau buat ini jadi 1 supaya di ruas kanan tinggal xy, maka dikali inverse-nya. Kalau kanan dikali inverse di sebelah kiri, maka yang ruas kiri juga dikali inverse di sebelah kiri. Maka jadi begini. Sehingga ini jadi 5, 3, 2 min 4, ini jadi 15, min 8, jadi 23. Nah, dikali lagi. Berarti di sini hasilnya matriksnya yang sudah dikali 3. Atau bisa langsung masukin aja yang 5 tambah 6 per 23. Lalu di sini jadi sama dengan 1/23 dan 4 tambah 9 per 23 jadi 13 per 23. Nah, persamaan ini bisa dibuktikan dengan masukkan 1/23 dan 13 per 23 ke X dan Y di persamaan ini sudah dibuktikan jadi sama dengan minus 1. Selanjutnya ada mencari inverse dengan matriks elementer. Tapi sebelum itu yang pertama ada teori tentang matriks elementer. Matriks A dan B dikatakan baris ekivalen jika kedua matriks didapatkan melalui OBE. Lalu yang B, matriks E dikatakan matriks elementer jika didapatkan matriks identitas dengan OBE tunggal. Nah, misalnya di sini ada matriks 1, 0, 0, min 3. Di sini berarti matriks identitasnya 1, 0, 0, 1. Gimana supaya dia jadi matriks identitas? Berarti baris ini, baris B2 dikali dengan min 1/3. Sehingga dia dapat jadi matriks identitas. Nah, yang kedua, di sini ada 103, 011 ini, kita mau buat jadi 100, 010, 001 sesuai matriks identitasnya. Nah, di sini ada 3, di sini 0. Gimana supaya ini 0? Maka berlaku di sini B1 ini harus dikurang 3 kali B3, sehingga nanti dia jadi 0. Nah, selanjutnya yang ini. Di sini ada matriks. Gimana supaya kita buat dia jadi matriks identitas? Dengan cara menukar baris 2 dengan baris 4. Sehingga nanti terbentuk matriks identitas 1000, 0100, 0010, dan 0001. Nah, sehingga operasi yang digunakan yang pertama itu ada mengalikan baris yang sama dengan 1/k. Lalu yang kedua adalah menukar 2 baris. Dan yang ketiga menambahkan atau mengurangi baris dengan K baris lainnya. Jadi bagaimana mencari inverse dengan OBE? Nah, di sini caranya yaitu dengan mengubah matriks A menjadi matriks identitas dengan OBE. Nah, di sini ada matriks A dan matriks I. Kita ubah dengan OBE supaya jadi I, sehingga ruas yang di kanan ini jadi H inverse. Misalnya ada contoh matriks 10 min 2, 043, 001 ini dicari inverse-nya. Di sini kita tulis dulu matriks identitasnya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita lihat di sini, B1-nya bisa ditambah 2 kali B3. Dan B2-nya bisa dikurang 3 kali B3. Sehingga 1 kurang 0 tetap 1,
0 kurang 0 tetap 0. Min 2 tambah 2 jadi 0. 1 tambah 0, 1. Tetap 0. Dari sini 0 ditambah 2 kali 1 jadi 2. Lalu di sini ada 0. Ini jadi 4. Dan ini jadi 0. Nah, di sini 0. Tetap 0. Itu juga tetap 1. Dan 0 dikurang 3 jadi minus 3. Ditulis 0, 0, 1. 0, 0, 1. Nah, di sini sisa 4. 4-nya ini bisa dikali B2 dikali 1/4. Supaya 4-nya jadi 1. Sehingga didapat 100, 010, 001. Jadi 102. Nah, ini tadi dibagi 4, jadi ikut 1/4, dan ini min 3/4. Ini 0, 0, 1. Nah, di sini udah kembali jadi matriks identitas, dan yang ini adalah A inverse-nya. Nah, dari mencari matriks inverse melalui OB ini, bisa juga kita tahu kalau ada matriks yang tidak bisa di-inverse. Sebenarnya gampangnya sih cek determinan aja. Lalu selanjutnya ada matriks khusus. Nah, matriks khusus ini ada beberapa. Yang pertama itu ada matriks diagonal, yaitu entry-entry selain diagonalnya adalah 0. Nah, yang selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini ada 2, ada yang segitiga atas dan segitiga bawah. Bedanya kalau yang matriks segitiga atas, entry-entry di bawah diagonalnya ini, jadi ini matriks segitiga atas, dan ini diagonalnya. Yang ini diagonalnya, yang di bawah diagonalnya ini 0 semua. Nah, yang ini matriks segitiga bawah, berarti yang di atas diagonalnya ini 0 semua. Lalu selanjutnya ada matriks simetris. Matriks simetrisnya itu misalnya ini adalah matriks A, berarti matriks A sama dengan matriks A yang ditranspos. Contohnya ini ada 254, 513, 430. Kita minta matriks A, terus kita mau buat A transposnya jadi 254, 513, 430. Nah, bisa dilihat di sini sama kan? 254, 513, 430. Nah, fungsinya apa sih buat yang ketiga matriks ini? Nah, matriks diagonal ini dan matriks segitiga ini digunakan untuk mempermudah mencari determinan matriks yang 3 kali 3 ke atas. Selanjutnya nanti akan dibahas di bab determinan untuk selengkapnya. Lalu yang terakhir di sini ada matriks polinomial. Sini ada teori jika A adalah matriks n kali n dan Px ini sama dengan A0 ditambah A1x1 tambah A2x2 tambah sekian tambah AN X pangkat N, maka matriks N kali N dari PA, jadi matriks A ini dimasukin ke persamaan P-nya, didapatkan A0I, I itu matriks identitas, tambah A dikali matriks A, dan di sini A2 dikali matriks A kuadrat ditambah sekian tambah AN kali matriks pangkat N. Di sini polanya, kalau dia A0 itu kayak konstanta, dia itu cukup dikali I aja, supaya dia tetap menghasilkan matriks, supaya dia berbentuk matriks. Lalu, buat selanjutnya yang X-nya itu disubstitusi aja, yang A-nya itu disubstitusi aja ke X. Jadi kalau di sini ada X pangkat 2, jadi A pangkat 2. Di sini ada contoh soal,
Ada persamaan PX sama dengan 2X kuadrat min X plus 1 dengan matriks A 2041. Nah, ditanya PA-nya berapa? Kita masukkan jadi 2 matriks A kuadrat dikurang matriks A tambah 1 kali I. Nah, di sini jadi 2 ini matriksnya di kuadrat kurang 2041 tambah 1001 sama dengan 2041 dikali dulu ini jadi 4 0 8 12 1 belum dikali 2 maaf dikurang 2041 tambah 1001. Nah, di sini dikali 2 dulu, hasilnya jadi 8024,2. Ini dihapus dulu. Dikurang 2041 tambah 1001. Di sini sehingga didapatkan PA sama dengan 8 kurang 2 tambah ini jadi 7. Ini tetap 0, 20, dan 2. Seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Bahasan nomor 1, berapakah nilai ABC agar sistem persamaan linear berikut mempunyai penyelesaian? Nah, pertama-tama kita substitusikan X, Y, Z ke dalam sini. Nah, berarti nanti A min B min 6 sama dengan min 3, min 2 plus B plus 2C sama dengan min 1, dan A min 3 min 2C sama dengan min 3 ya, min 3. Dan nanti hasilnya jadi A min B sama dengan 3, B plus 2C sama dengan 1, A min 2C sama dengan 0. Nah, nanti ini kita eliminasi aja. Jadi gini, B sama dengan, kita substitusi 1 min 2C. Terus A sama dengan 2C. Nah, nanti ini kita masukin ke sini. Jadinya akan 2C, berarti 2C dikurangin 1 min 2C sama dengan 3. Jadi min 1 plus 4C sama dengan 3. 4C sama dengan 4, C-nya sama dengan 1. Nah, terus A kan sama dengan 2C, berarti A sama dengan 2 kali 1. Berarti A-nya sama dengan 2. Terus B-nya sama dengan 1 dikurangin 2 kali C, C-nya itu kan 1. Berarti B-nya sama dengan min 1. Jadi nilai A jadi nilai A harus sama dengan 2, B-nya harus sama dengan min 1, dan C-nya harus sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya cara yang pertama. Cara yang kedua itu kita bisa pakai eliminasi Gauss-Jordan. Pakai eliminasi Gauss-Jordan. Jadi 1 min 1 0, ini 3. Terus 1 2 1, kemudian 1 0 min 2 0. Sini 0. Nah, berarti ini baris 3 kurangin baris 1. Kemudian baris 1 ditambah baris 2. Jadi nanti hasilnya 1 0 2 0 1 2, terus ini 0 1 ini 1 ya. 1 min 2, berarti sininya 4 1 dan minus 3.
Nah, habis itu baris 3 dikurangin baris 2. Jadi nanti hasilnya 1 0 2 4 0 1 2 1 0 0 min 4 dan min 4. Nah, ini kita kali min 1/4. Jadinya 1 0 2 4 0 1 2 1 0 0 1 1 gitu kan. Nah, udah deh. Berarti ini baris pertama dikurangin 2 baris ketiga, baris kedua juga dikurangin 2 baris ketiga. Jadi nanti hasilnya 1 0 0, berarti sininya 2, terus 0 1 0, berarti ini hasilnya min 1, dan 0 0 1, ini hasilnya 1. Nah, berarti bisa disimpulkan di sini aja ya. Bisa disimpulkan A-nya harus sama dengan 2, B-nya harus sama dengan min 1, dan C-nya harus sama dengan 1. Gitu. Ini dapat dari sini. Nah, ekspresikan matriks berikut ke dalam bentuk A sama dengan EFGR, di mana E, F, dan G adalah matriks elementer, dan R dalam bentuk baris eselon. Nah, jadi pertama-tama kita harus ubah langkah demi langkah matriks A menjadi R yang berbentuk eselon baris. Nah, syarat-syarat eselon baris yaitu kan ininya harus 0 nih. Ininya harus 0, paling bawah harus 0. Terus ini tuh nggak boleh nih. Jadi tak 0 nggak boleh terkiri. Terus ini apa namanya? Satunya tuh makin ke kanan gitu. Oke, kita langsung aja kerjakan ya. Jadi pertama-tama kan ininya nggak boleh 0 kan, berarti baris kedua ditukar dengan baris pertama. Nah, matriks elementernya baris pertama awalnya kan 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1. Nah, karena baris kedua ditukar baris pertama, nanti matriks elementernya atau E-nya itu jadi 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Nah, jadi baris kedua ditukar baris pertama itu sama aja E dikali A. Jadi nanti hasilnya baris pertama ditukar baris pertama ditukar baris kedua itu sama aja hasil perkalian E dikali A. Nah, jadi nanti hasilnya 1338 0178 min 2 min 5 1 min 8 ya kan. Nah, kemudian kemudian langkah selanjutnya ini kan harus 0 nih. Ini harus 0 kan. Nah, berarti baris ketiga ditambah tuh baris 1. Nah, matriks elementernya kan awalnya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, terus baris ketiga ditambah 2 baris ke 1. Jadi nanti matriks elementernya akan sama dengan 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1. Nah, ini F-nya. Jadi nanti F dikali E dikali A, nanti hasilnya itu yang ini nih, baris ketiga ditambah 2 baris 1. Nah, kita tulis ya. Jadi hasilnya nanti 1338 0178. Ini jadi 0 1 7 dan 8. Nah, matriks eselon baris harus 0 kan ininya. Nah, berarti nanti kita tinggal dikurang aja nih, baris ketiga dikurang baris kedua. Sama ini juga harus kayak gitu kayak. Nanti F-nya jadi 1 0 0 0 1 0 dan 0 min 1 1 gitu. Berarti nanti ini sorry,
Ini G, maaf. G-nya. Jadi nanti G dikali F dikali E dikali A, nanti hasilnya akan sama dengan, nih baris ketiga dikurangin baris kedua. Jadi nanti 1338, 0178, ini 0000. Nah, ini kan udah memenuhi syarat matriks epsilon. Berarti ini sama dengan R. Nah, tapi di soal kan ditanyakan A-nya berapa? Tadi kan G dikali F dikali E dikali A sama dengan R. Berarti nanti A-nya itu bakal sama dengan E inverse kali F inverse dikali G inverse dikali R. Kita cari dulu ya E-nya. E inverse-nya tadi kan 010 100 001. Ininya 100 010 001 kan. Berarti nanti tinggal baris kedua ditukar baris pertama kan. Berarti nanti gampang ya. Berarti E inverse-nya sama dengan 010 100 dan 001. Nah, ini E inverse. Kemudian tadi F-nya ya. F-nya kita lihat. F-nya yang ini. Kita tulis ya. Dan F-nya kita tulis. Tadi kan F-nya 100 010 201. Ini tetap 100 010 001. Berarti ini tinggal baris ketiga kan dikurangin 2 baris 1. Berarti nanti hasilnya kan 100 010 001. Ininya 1 00 010 2 10 kan. Berarti nanti F inverse-nya sama dengan 100 010 min 2 10. Kemudian G-nya. G-nya itu tadi sama dengan, kita lihat ya. Ini ya G-nya yang ini. Yang ini. Jadi kita tulis G-nya 100 010 0 min 11. Ininya 100 010 001. Berarti tinggal baris 3 ditambah baris 2. Jadi nanti hasilnya 100 010 001. Ininya. Berarti baris 3 ditambah baris 2 100 010 011 ya. Berarti nanti G inverse-nya yang ini. Ini G inverse-nya. Nah, udah deh kita masukin. Berarti A sama dengan, kita masukin ya. E inverse-nya tadi 010 100 001. Terus kita masukin F inverse-nya 100 010 min 201. Terus G inverse-nya tadi 100 010 011. Dan R-nya tadi 1338 0178 0000. Nah, ini hasilnya. Ini E inverse, ini F inverse, ini G inverse, ini R.